Di posisi pertama, Putra dengan nomor urut 35. Rawat finalis Putra dengan nomor urut 21. Siapakah putri yang akan mendampingi putra dari Kabupaten Bone? Siapakah kira-kira? Selamat kepada putri dengan nomor peserta 35. Berikutnya, putra yang menempati top 10. Selamat kepada finalis dengan nomor urut 32. dari Kabupaten Bone. Wow, siapa yang akan menemani finalis putra dari Kabupaten Maros kali ini? Oke, selamat kepada putri dengan nomor peserta 41. Luar biasa. Berikutnya, putra dengan nomor urut finalis 31. Luar biasa. Siapakah yang akan mendampingi finalis putra di Kabupaten Bone? Siapa? Selamat kepada finalis putri dengan nomor peserta 21. Dari Kabupaten Bone. Luar biasa sekali. Next, siapa yang akan menduduki posisi nomor 10 ini? Siapakah kira-kira? Selamat kepada putra dengan nomor peserta 30. Luar biasa. Siapa yang akan
posisi 10 besar. Siapa? Siapa? Selamat kepada putra dengan nomor urut 27. Dari Bulukumba. Bulukumba mana suaranya? Siapa yang akan mendampingi Kabupaten Bulukumba di top 10 kali ini? Siapa yang kira-kira nih ya? Selamat kepada putri dengan nomor finalist luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Next, siapa yang akan mendampingi kota Parepare? Dari mana? Dari mana? Dari mana? Selamat kepada putri dengan nomor finalist 15. Kabupaten Goa. Wow, luar biasa sekali. Next, mari kita lihat siapakah finalis putra yang akan menduduki posisi top 10. Selamat kepada finalis dengan nomor urut 18. luar biasa sekali. Siapa kira-kira yang akan mendampingi Kabupaten Goa? Next, siapa yang akan mendampingi Kabupaten Goa? Siapa? Selamat kepada putri dengan nomor finalis 12 dari Kabupaten Goa. Wow, dari Kabupaten Goa. Berikutnya. Selamat. Oke, yang kami sebut itu nomor urut 12. Oke, bisa dilihat nomor urut 12. Oke, nomor 12 ya, kami tadi sebut nomor 12. Oke, silahkan untuk finalis yang nomor peserta 26 untuk kembali ke backstage. Oke, permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena dalam keadaan seperti ini, finalis di backstage biasanya tidak begitu mendengarkan apa yang disampaikan
Berikutnya tersisa Dua lagi Kak. 2 pasang lagi. Iya. Oke, kira-kira siapa yang akan berada di posisi top 10 ini? Dari mana? Dari mana? Selamat kepada finalis putra dengan nomor finalis 09. Luar biasa sekali. Siapa yang akan menemani finalis putra dari Bulukumba? Siapa? Siapa? Selamat kepada putri dengan nomor finalis 08. Wah, luar biasa. Tersisa satu tempat lagi nih Kak. Sisa 1 tempat lagi untuk Putra dan putri. tentunya. Oke, siapakah yang ada di posisi terakhir? Top 10. Siapa? 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 Selamat kepada putra dengan nomor finalis 02. Kota Makassar. Wow. Wow, luar biasa sekali. Siapa Kak? Siapa yang akan menemani Kota finalis Makassar. putra di Kota Makassar? Oke. Selamat kepada putri dengan nomor finalis 05. Luar biasa. Inilah dia kesuksesan pemilihan Duta Pelajar Sulawesi Selatan 2022. Oke, sebelum kita mengacu ke next rundenya, sebelumnya saya mau tanya-tanya dulu nih, bagaimana perasaan finalisnya berada di posisi top 10 ini? Boleh Kak, boleh. Oke, kita mulai dari putra. Oke, putra dari Kabupaten Bulukumba. Thank you for the question. Thank you very much atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perasaan saya masuk ke dalam top 10. Wow, so amazing right now. Saya tidak menyangka bisa ada sampai di titik sekarang. Sekian dan terima kasih. Luar biasa. Oke, sekian. Terima kasih Bulukumba. Bulukumba yang suaranya. Next kita ke putri dari Kabupaten Jeneponto. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perasaan saya sangat luar biasa karena momen ini memberikan saya untuk berhadapan di depan banyak orang. Dan saya lagi mengingat dengan moto hidup saya bahwa masa depan akan dimiliki oleh mereka yang percaya akan mimpi mereka. Terima kasih. Luar biasa sekali. Jadi kuncinya adalah percaya diri katanya. Oke, next kita akan dengarkan sesi Q&A.
dari ke-10 besar finalis kita. Saya persilakan untuk Duta Ilham membawakan festivalnya. Oke, jadi teknisnya para finalis akan mengambil satu nomor di fishbowl ini, dan di dalam nomor itu akan tertuju kepada salah satu dari keempat dewan juri kita. Oke, kita mulai dari putra dulu. Oke, untuk Duta Pelajar Kabupaten Boning, silahkan. Oke, juri nomor satu kita ada Kak Sofia. Langsung saja kepada dewan juri dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaannya? Baik, alhamdulillah saya sangat bersyukur untuk berada kembali ini dan posisi ini. Oke, langsung saja. Pertanyaan saya, menurut Anda, bagaimana pengaruh budaya asing terhadap masyarakat? Sebelumnya terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada saya. Bagaimana pengaruh budaya asing terhadap masyarakat? Baik, izin menjawab. Budaya sangatlah mempengaruhi sebuah kebiasaan atau prinsip hidup dalam seseorang, terutama dalam masyarakat. Budaya asing saat ini marak masuk ke Indonesia. Hal ini dapat memberikan dampak positif maupun dampak negatif. Hal yang bisa terjadi ketika budaya mempengaruhi masyarakat. Yang pertama adalah perubahan kebudayaan, keguncangan kebudayaan, dan modernisasi. Sekian dari saya. Oke, itulah tadi jawaban dari Kabupaten Boning. Loyo sekali. Mas anggota. Ya, anak. Finalis dengan nomor urut 21. Selanjutnya kita panggilkan Putri dengan nomor urut 35 dari Kabupaten Goa. Oke, kembali ke Dewan Juri 01. Oke, baik. Bagaimana perasaannya? Alhamdulillah baik Kak. Oke, langsung saja ya, saya kasih pertanyaan. Jika harus memilih antara orang tua
atau pendidikan, yang manakah yang akan Anda pilih? Jelas? Jelas Kak. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa. Jika disuruh memilih antara orang tua dan pendidikan, jujur ini pertanyaan yang sangat-sangat sulit untuk saya jawab. Karena jika sesuatu yang dibandingkan dengan orang tua tidak akan dilawan oleh apapun. Karena orang tua adalah sekolah pertama bagi saya sebagai seorang anak. Dan tentunya kita sebagai manusia, kita sebagai anak, dan kita semua berhak mendapatkan pendidikan. Saya Mustika Syaharudin dari Kabupaten Goa mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk orang tua saya, orang tua saya tempatnya ibu saya. Beliau seseorang yang tidak berpendidikan tinggi, tetapi beliau selalu menginginkan terbaik untuk saya, menjadi support system terbaik, menjadi pendorong terbaik saya. Kita semua adalah perempuan, kita semua adalah Kartini, dan untuk seluruh perempuan di luar sana, kalian luar biasa, kalian berhak mendapatkan pendidikan yang lebih baik lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama kali jawabannya disampaikan oleh Hanis Putri dengan nomor 32. Next, berikutnya Finalis Putra dengan nomor peserta 32. Oke, Dewan Juri urutan kedua. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Okay. How do you feel now? How do you feel now? I'm kind of a little bit nervous right now. Oke, I see. Oke, langsung saja ya. Pertanyaan saya singkat dan jelas. Bagaimana pendapat Anda tentang berita hoax? Would you like to answer in English or Indonesia? Maybe I like to answer in Indonesia. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Izinkan saya menjawab pertanyaan tersebut. Menurut saya, hoax akan berdampak sangat buruk bagi masyarakat sekitar. Karena dengan adanya hoax, banyak masyarakat yang bisa terkena dengan berita palsu tersebut sehingga tidak akan bisa mencari suatu hal dengan penyelesaian dari dua pihak. Karena untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau mencari solusi harus dipertanyakan dengan kedua belah pihak. Mau benar atau salah, kita harus mencari bagaimana titik kebenaran. Sekian, terima kasih. Oke, jawaban diberikan. Kemudian kita akan mendengarkan Q&A dari Finalis Putri dengan nomor peserta 41. Oke, masih di Dewan Juri masih dengan Kak Dias. Oke, good evening. Good evening. Selamat malam. Malam Kak. Ya, bagaimana perasaannya malam hari ini? I'm so happy. So happy. Oke, pertanyaan saya singkat ya.
Sebutkan 5 wanita yang sangat menginspirasi di Indonesia and mention the reason. Sebutkan alasannya. Kami suruh. Thank you for the question has been given to me. Menurut saya, wanita-wanita yang menginspirasi di Indonesia kita sangatlah banyak. Pertama, Raden Ajeng Ayu Kartini. Mengapa saya memilih Raden Ajeng Ayu Kartini? Karena beliau merupakan pelopor pendidikan di Indonesia. Untuk pertama kalinya perempuan yang mempelopori pendidikan yang ada di Indonesia. Kedua, saya memilih Agnes Monica. Mengapa saya memilih Agnes Monica? Karena Agnes Monica merupakan artis yang sudah go internasional. Ketiga, saya memilih Najwa Shihab. Mengapa saya memilih Najwa Shihab? Karena Najwa Shihab termasuk wanita yang sangat menginspirasi. Beliau adalah orang yang memiliki wawasan yang tinggi. Beliau adalah orang yang sangat berpengaruh di negara kita. Ketiga, keempat, saya memilih Sri Mulyani karena beliau merupakan menteri yang ada di Indonesia yang membawa perubahan yang ada di negara kita. Kelima, saya memilih Megawati Soekarno Putri. Mengapa saya memilih Megawati Soekarno Putri? Karena beliau merupakan seseorang yang sangat membawa pengaruh besar di bidang pendidikan, di bidang teknologi, dan semuanya. Terima kasih. Luar biasa. MC bisa disebutkan ulang nomor urutnya? Kami lupa. Penulis dengan nomor 41. Oke, berikutnya kita akan mendengarkan nyanyi dari Faris Putra dengan nomor urut 31. Pertama ibunya berarti ibunya tidak ada manfaat. Tadinya tadi ibunya itu yang pertama. Yang kasih masuk itu. Masuk meja. Teknologi lah. Kapan dia bikin Oke, pertanyaan untuk Kak Sofia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari ibunya, si kampung. Magi saja pendidikan. Magi saja pendidikan. Ada ciri nama lagu ada tuh. Alhamdulillah. Oke, langsung saja. Sering dikatakan bahwa kebahagiaan tidak akan berarti apa-apa bila tidak dibagikan terhadap orang lain. Apa arti kebahagiaan bagi dirimu? Jelas? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan oleh Dewan Juri. Menurut saya pribadi, kebahagiaan tercipta dari mencintai diri sendiri sebelum membagikannya kepada orang lain, agar kita dapat menjadi seseorang yang tidak munafik dan penuh dengan sandiwara. Bagaimana kebahagiaan dapat tercipta? Yaitu dengan cara bersyukur atas karunia dan nikmat Tuhan yang diberikan kepada kita dan mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita. Itulah arti dari kebahagiaan yang sesungguhnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selanjutnya, Putri dengan nomor 21. Oke, untuk Kak Aziz
satu. Siapakah wanita Indonesia yang berperan penting dalam hidup Anda dan patut menjadi contoh? Bisa dijelaskan alasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan kepada saya. Wanita yang menginspirasi dalam hidup saya, yaitu ibu. Mengapa? Karena ibu adalah sosok orang yang paling hebat di dalam hidup saya. Karena ibu, kenapa saya mengatakan dia wanita hebat? Karena dia bisa melahirkan saya, bisa mengandung saya selama 9 bulan, bisa membesarkan saya, sampai dia bisa merawat saya, sampai bisa jadi orang hebat seperti ini. Saya belum, sebenarnya dalam hati nurani saya belum bisa mengatakan dia saya hebat, karena belum bisa melewati tingkat kehebatan ibu saya. Mungkin hanya itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya Finance Putra dengan nomor urut 30. Oke, pertanyaan untuk Kak Sofia. Oke, bagaimana perasaannya saat ini? Sangat luar biasa. Luar biasa. Deg-degan tidak? Deg-degan tidak? Maybe. Oke, langsung saja. Bagaimana membuat persahabatan Anda itu lebih awet daripada saudara kandung? Jelas? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana cara saya memperlakukan sahabat saya seperti saudara saya sendiri? Yaitu dengan selalu membagi sukacita terhadap teman dan sahabat saya yang hari ini mungkin datang di sini. Dan saya sangat berterima kasih kepada sahabat saya yang selalu mendukung saya dalam waktu apapun. Karena sahabat adalah orang yang paling dekat sama saya dan selalu mendengarkan keluh kesah saya setiap harinya. Terima kasih. Selanjutnya, Putri dengan nomor urut 19. Oke, pertanyaan untuk Kak Asis lagi. Baik, peserta Putri nomor 19, kami sampaikan singkat saja. Anda lebih memilih memimpin atau dipimpin? Mengapa? Dan Sudah jelas? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Menurut saya lebih memilih memimpin karena saya rasa saya memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi, yaitu hal yang membuktikan saya dapat menjadi ikon atau pelopor bagi pelajar Indonesia sebagai duta pelajar Kabupaten Jeneponto. Alasan saya tidak memilih dipimpin karena saya rasa saya juga pantas untuk memimpin. Kita semua adalah seorang pemimpin di diri kita maupun di orang-orang lain. Baik, terima kasih. Luar biasa. Oke, next ke Putra dengan nomor urut finalis 27.
Berikutnya pertanyaan dari Kristina dari Putri Remaja Indonesia. It's wonderful today. Congratulations on making it a top song. Well, my question will be a little bit long, so I want you to listen carefully, okay? Okay, get ready. Sikap seseorang dapat dinyatakan dengan menggunakan simbol gerakan tangan. Ada peribahasa yang mengatakan lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Bagaimana Anda menyikapi ungkapan tersebut? Is that clear? Well, thank you very much for your question, and it's the best question for you. So, pepatah pun mengatakan bahwa lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Dapat diartikan bahwa kita lebih baik memberi apa yang kita punya, baik dalam bidang materi maupun non materi, daripada kita hanya memegang tangan di bawah dalam artian meminta. Kita sebagai pelajar harus berusaha untuk mendapatkan hasil tanpa harus meminta-minta. Sekian dari saya, The Last Essay. Thank you very much. Selanjutnya, finalis Putri dengan nomor urut 16. Oke, pertanyaan ke Kak Sofia. Oke, langsung saja. Pendidikan karakter merupakan bentuk kegiatan manusia yang di dalamnya terdapat suatu tindakan yang mendidik diperuntukkan untuk generasi selanjutnya. Apa tujuan pendidikan karakter yang kamu ketahui? Jelaskan. Baik, terima kasih Tabe. Pendidikan karakter, sebagaimana kita ketahui bahwa pendidikan karakter adalah pendidikan yang bertujuan untuk membentuk karakter setiap peserta didik, yang dimana pendidikan karakter harus diterapkan ke tiap-tiap sekolah, termasuk sekolah kita. Dan marilah kita menjadi pelajar yang memiliki karakter yang kuat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa dari kota Makassar. Berikutnya kita lanjut putra dengan nomor urut finalis 25. Oke, berikutnya pertanyaan dari Kak Dias. Oke. Apa kabar? I'm fine. Okay, that's great. How do you feel? I feel so amazing tonight. Thank you. Okay. I have a question. Pertanyaannya singkat. Apa perbedaan budaya dan kebudayaan? Explain. Jelaskan. Okay, thanks for the question. Budaya merupakan suatu kebiasaan yang timbul di masyarakat yang terus dilestarikan dan bersifat turun-temurun. Sedangkan kebudayaan merupakan
hasil olah pemikiran yang berasal dari masyarakat yang terus dikembangkan oleh masyarakat selanjutnya. Terima kasih. Luar biasa. Oke, berikutnya ada siapa lagi nih Dr. Rara? Selanjutnya, finalis putri dengan nomor urut 15. 15. 15.05. Ini sana nih. Ini. Dia salah berdiri tadi sih. Oke, pertanyaan untuk Kak Sofian. Naik terus arisannya. Oke, langsung saja. Sebutkan sikap tubuh yang sangat penting diperhatikan ketika sedang berbicara. Jelas? Well, thanks for the question. Untuk Dewan Juri, izinkan saya menjawab. Sikap tubuh yang sangat penting yang harus diterapkan pada saat berbicara adalah mimik wajah. Mengapa? Karena dengan mimik wajah kita dapat mengekspresikan perasaan emosional baik itu marah, kecewa, sedih, senang. Karena dengan mimik wajah kita bisa tahu apa yang akan disampaikan seseorang dari dalam hati mereka. Terima kasih. Oke, luar biasa. Next, kita akan menuju ke putra dengan nomor urut finalis 18. Oke, nomor 3, pertanyaan dari Kak Kristina. Okay, how are you today? I'm fine, thank you. Congratulations on making the contest. And my question will be short, but still listen to it carefully. Jika Anda diberi kesempatan untuk memilih siapakah yang akan Anda pilih antara ayah dan ibu. Jelas? Jelas. Makanan dulu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Izin menjawab Dewan Juri yang saya hormati. Jika disuruh memilih antara ayah atau ibu, maka saya akan berpikir terlebih dahulu. Karena kedua orang ini adalah kedua orang yang telah membesarkan saya, orang yang telah berjasa bagi saya hingga saya bisa berdiri di panggung yang megah ini. Dan kalaupun dipaksa untuk memilih satu di antara keduanya, maka saya akan memilih ibu saya. Karena dalam kepercayaan saya sendiri, ibu memiliki 3 tingkat lebih daripada ayah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, next kita akan menuju ke finalis putri dengan nomor urut 12. Dari tadi. Oke, pertanyaan boleh diperlihatkan? Oke, pertanyaan nomor juri dengan nomor urut 2. Kak Dias.
Yeah, congratulations for the top 10. Okay, my question shortly. Menurut Anda, bagaimana pengaruh budaya asing terhadap masyarakat? Time is yours. Baik, sebelumnya saya mengucapkan thank you for the question to me. This question is interesting. So, sebagai seorang pemuda, seorang pelajar, menurut saya pengaruh budaya asing terhadap masyarakat memiliki dampak, yaitu melemahnya budaya bangsa. Karena budaya asing yang masuk ke dalam negeri kita yang sangat menarik hingga budaya sendiri hampir dilupakan oleh generasi muda kita. Dari saya, Elmi Wahyuni, dari Bulukumba untuk Sulawesi Selatan ingin memberikan satu pesan untuk kita semua generasi muda, yaitu don't be a lost generation. Karena Indonesia membutuhkan kita dan kita punya tanggung jawab untuk mengembangkan dan melestarikan budaya kita. Sekian, thank you very much for Oke, terima kasih. Sekali lagi kami ingatkan kepada seluruh penonton atau pendukung untuk tidak melakukan keributan saat finalis sedang menjawab jawabannya, pertanyaannya, karena dapat mengganggu konsentrasi dari finalisnya. Dan kami sekali lagi menghimbau kepada seluruh pendukung, penonton ataupun audiens yang ada di ruangan sini untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan mengenakan masker dan menjaga jarak. Betul sekali, Kak. Nah, berikutnya kita beranjak ke finalis putra dengan nomor urut 16. Oke, boleh diperlihatkan ke untuk juri kedua, Kak Dias. Ya, saya lagi ya. Iya. Diborong. Well, how is it going? How is it going? How are you? I'm fine. Okay, good. How is it going? Itu how are you ya? Oke, langsung saja ke pertanyaannya. Sering bisa fokus? Oke. Sering dikatakan bahwa kebahagiaan tidak akan berarti apa-apa apabila tidak dibagikan terhadap orang lain. Pertanyaannya, apa arti kebahagiaan bagi dirimu? Silakan jawab. Thank you for the question indeed. Ketika kita berbicara tentang kebahagiaan, hakikatnya manusia selalu membutuhkan kebahagiaan. Karena kebahagiaan adalah ungkapan rasa syukur manusia atas apa yang mereka miliki. Dan perlu kita ketahui Dewan Juri yang terhormat bahwa setiap manusia mempunyai cara bahagia yang berbeda. Dan menurut saya, bahagia adalah ketika kita bisa bersyukur atas apa yang kita miliki. Salah satu contohnya adalah orang tua saya hadir di tempat ini dan mendukung saya untuk pemilihan Duta Pelajar Provinsi Sulawesi Selatan. Itu adalah hal yang sangat sederhana, tetapi membuat saya sangat bahagia. Karena kebahagiaan bukan tentang hal yang mewah. Karena kebahagiaan bukan tentang siapa yang bisa bersyukur, tetapi bersyukur akan menimbulkan suatu kebahagiaan. Sekian dan terima kasih. Thank you very much. Wow, luar biasa sekali pertanyaan yang diberikan, jawaban yang diberikan. Kebahagiaan adalah ketika kita mampu bersyukur katanya. Iya, betul sekali. Oke, next kita akan bahas Putri dengan nomor urut. Dengan nomor urut 10.
Oke. Pertanyaan untuk juri ketiga, Kak Kristina. Good evening. Good evening. Today, I feel bored and so proud of myself. Congratulations on being top 10. Not just your number. And my question today for you is, bagaimana pendapat Anda tentang baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan kepada saya. Tapi, bagaimana saya sebagai seorang pelajar bisa menanggapi berita hoax atau berita yang tidak benar? Maka, saya akan mengibaratkan seorang burung yang terbang tinggi di langit mencari mangsanya. Maka saya akan seperti itu, bahwasanya saya akan mencari informasi yang benar dan menemukan bagaimana faktanya. Karena sesungguhnya kita sebagai pelajar yang terdidik pasti mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban yang sangat luar biasa dari putri nomor urut 10 tentunya. Iya, betul sekali. Next, kita akan menuju ke finalis putra dengan nomor urut 9. Oke, masih dengan Kak Kristina. Good evening for you. Good evening. How are you today? This is a wonderful feeling tonight. Well, congratulations on making the top 10. I hope you're proud of your achievements. Thank you. And my question will be very long, so I want you to pay close attention to what I'm saying. Okay? Pendidikan karakter merupakan bentuk kegiatan manusia yang di dalamnya terdapat suatu tindakan yang mendidik diperuntukkan untuk generasi selanjutnya. Apa tujuan pendidikan karakter yang kamu ketahui dan mohon dijelaskan. The time is yours. Thank you. That's a wonderful question. Berbicara mengenai pendidikan karakter, pendidikan adalah suatu hal yang diterima oleh seseorang dan bermanfaat bagi dirinya. Sedangkan karakter adalah suatu kepribadian yang dimiliki dan melekat pada diri masing-masing tiap orang. Manfaat dari pendidikan karakter ataupun tujuan dari pendidikan karakter yang saya ketahui adalah untuk membentuk kepribadian diri seseorang baik dalam bertingkah laku, bersikap, bermoral, dan berlingkungan dalam kemasyarakatan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa. Luar biasa sekali jawaban yang diberikan oleh putra di nomor finalis 09 dari Bulu Kumbang. Next, kita akan menuju ke putri dengan nomor 08. Oke, pertanyaan untuk Kak Dias. Dari Kak Dias. Okay, well, thank you MC. Yeah, congratulations for the top 10. Going to, I don't know. Okay, pertanyaannya, kayaknya pakai pertanyaan ini kembali ya. Pertanyaan langsung saja ya. Sikap seorang
dapat dinyatakan dengan menggunakan simbol gerakan tangan. Ada peribahasa yang mengatakan lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Bagaimana Anda menyikapi ungkapan tersebut? Silakan dijawab. Baik, Winfrey berbicara mengenai peribahasa ataupun sikap sebagaimana jika kita memberi ataupun tangan di atas ketika lebih baik di bawah. Jika bagaimana tangan di atas harus memberi daripada tangan di bawah, lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Karena tujuannya pada dasarnya jika tangan di atas ketika kita memberi adalah sesuatu hal yang sangat baik ataupun dapat kita sedekahkan. Akan tetapi jika kita tangan di bawah, peribahasa tersebut mengatakan bahwa jika kita tangan di bawah itu tidak baik kita daripada meminta ataupun menyertainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa. Oke, next kita kemana lagi? Tersisa satu pasang katanya. Nah, kita langsung saja menuju putra yang nomor 02. Sabe Bu. Oke, masih dengan Kak Dias. Terus yang disorot. Saya lagi ya. Hibur. Iya. Selamat malam. Malam. Ya, kaifa haluk? Yes. Bihol. Ya. Bagaimana kabarnya maksudnya bahasa Arab? Oke, langsung saja ya. Pertanyaannya, pendidikan karakter merupakan bentuk kegiatan manusia yang di dalamnya terdapat suatu tindakan yang pendidik, ya, diperuntukkan untuk generasi selanjutnya. Nah, apa tujuan pendidikan karakter yang kamu ketahui? Silakan dijelaskan. Terima kasih, Tabe. Tujuan pendidikan karakter yang saya ketahui adalah bagaimana kita membentuk perilaku baik bagi para pelajar, bagaimana mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi daripada sebelumnya, menjadi dampak positif bagi orang lain dan bisa dicap positif oleh orang lain. Karena menjadi manfaat bagi diri kita sendiri adalah menjadi manfaat bagi orang lain. Terima kasih. Selanjutnya kita menangkan ke Putri dengan nomor urut 05. Tabrak. Dan dah pindah. Oke, masih dengan dewan juri yang sama, Kak Dias. Lagi. Iya. Oke. Pertanyaannya kita kembali ke pakem yang sama ya. Pertanyaan double tadi. Pertanyaannya adalah dan glowing ya. Iya. Saya pikir dulu ya, kan pertanyaan udah double deh ya. Pakemnya itu dulu ya. Soalnya kita punya pakem di kertas pertanyaan yang harus ditanyakan. Oke. My question is, Anda lebih memilih memimpin atau dipimpin? Mengapa dan jelaskan. Baik, thanks for the question for me. Berbicara tentang memilih dipimpin atau memimpin, saya akan lebih memilih memimpin karena saya bisa meyakinkan diri saya bahwa saya bisa menjadi pemimpin dan siap menerima arah dan saran untuk menjadikan diri saya menjadi jauh lebih baik lagi ke depannya. Dengan itu, saya siap menjadi duta pelajar Sulawesi Selatan tahun 2022. Sekian, terima kasih.
berikan kesempatan kepada Dewan Juri untuk merekapitulasi nilai dari jawaban yang diberikan hasil Q&A tadi. Betul sekali, Kak. Nah, untuk